Allahu Akbar, 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 walillahil hamd. Allahu Akbar kabira, walhamdulillahi katsira, wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Alhamdulillahi akbar. Nahmadullaha ta'ala al-akbar. Nahmadullaha ta'ala ala kulli ni'amihi al-ati an'ama ilayna hatta an nasila ila hadzal yaumil mubarak. Nusalli wa nusallimu ala Rasulillah Nabiyina al-Mustafa Sayyidina Muhammad alladhi ursila rahmatan lil alamin, fa salawatullahi alaihi wa salamuhu tam wa ala alihi wa sahbihi wa dhurriyyatihi wa ummatihi ila yaumil mi'ad. Amma ba'd, fa ya ahbaballahi wa ahbab rasulih sallallahu alaihi wasallam, usi nafsi wa iyyakum bittaqwallah faqad fazal muttaqun. Fala tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Hadirin jamaah Idul Fitri rahimani wa rahimakumullah. Pada hari ini, hari yang mulia, 1 Syawal 1445 Hijrah, yaitu hari di mana hari kita meraih kemenangan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Hari yang sangat baik, hari yang sangat mulia, diberikan kita nikmat mengawali 1 Syawal sekaligus menutup rangkaian ibadah Ramadan yang telah kita tunaikan selama sebulan penuh. Untuk itu Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk mengekspresikan keberhasilan kita dalam menunaikan ibadah siyam Ramadan itu dengan memperbanyak takbir kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman di dalam Quran surat kedua Al-Baqarah di ayat 185, "Walitukabbirullaha 'ala ma hadakum." Dan ketika engkau menyempurnakan Ramadan itu, litul milul iddah, selesai selama sebulan, selesai kita menunaikan rangkaian ibadah, maka Allah berkenan agar setiap hambanya mengekspresikan kebahagiaan, kesuksesan, kesenangan setelah tuntas mengerjakan Ramadan itu dengan memperbanyak takbir kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin sekalian, takbir yang dimaksudkan di dalam ayat ini bukan sekadar kita bertakbir. Banyak jenis-jenis takbir yang dihadirkan dalam syariat Islam. Membuka salat kita awali dengan bertakbir. Ba'da salat ada zikir yang terangkai dengan subhanallah walhamdulillah, ada pula takbir Allahu akbar. Di dalam perjuangan ada takbir Allahu akbar. Bila ada musibah seperti kebakaran misalnya, ada takbir untuk memadamkannya di antara syariat. Tapi takbir yang dimaksudkan di dalam ayat ini bukan sekedar takbir yang kemudian kita sampaikan, ekspresikan, lantunkan dengan beragam macam takbir yang kita keluarkan di lisan kita. Bahkan dari mulai ba'da maghrib sampai menjelang penunaian salat Idul Fitri ini, maka Allah menyampaikan walitukabbirullaha 'ala ma hadakum, agar engkau memperbanyak takbir 'ala ma hadakum, atas segala bentuk hidayah yang telah Allah berikan kepada kita saat kita menunaikan ibadah siyam Ramadan ini. Jadi orang-orang yang bertakbir saat Ramadan, orang-orang yang bertakbir setelah tuntas mengerjakan Ramadannya akan terasa berbeda. Saat Ramadan dia bertakbir dalam sholat, saat Ramadan dia bertakbir pasca sholat, saat Ramadan dia bertakbir dalam zikir. Maka pasca Ramadan, semua jenis akumulasi hidayah yang Allah berikan kepada hamba dalam Ramadan itu yang disyukuri dengan kita menunaikan dan melantunkan banyak takbir. Hidayah dalam Al-Quran itu terjadi dan tersampaikan dalam beberapa jenis.
diberikan kepada orang beriman, maka jenis yang pertama di antara bentuk hidayah itu adalah apa yang Allah berikan kepada insan beriman untuk semangat menunaikan ibadah. Dan ketika bertambah ibadah itu, maka disebutlah orang itu dari beriman menjadi orang bertakwa, dari mukminin menjadi muttaqin. Ramadan melatih kita untuk menaikkan derajat kita dari sekadar beriman menjadi pribadi yang takwa. Karena itulah ketika diawali ayat puasa, Allah berfirman di Al-Baqarah di ayat 183, ya ayyuhalladzina amanu, dibuka dengan kalimat iman. Kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Jadi esensi Ramadan adalah bagaimana mengubah kepribadian kita dari sekadar beriman menjadi pribadi yang bertakwa. Iman menuju takwa itu tidak mudah didapatkan kecuali mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Ketika Allah menginginkan seseorang beriman menjadi orang takwa dan diberikan hidayah, maka di antara caranya Allah berikan kekuatan kepada hamba beriman itu untuk meningkatkan ibadah dan amal soleh. Itu yang dimaksud dengan hidayah pertama dalam Al-Quran, disebut di Al-Baqarah di ayat yang kedua sampai ayat yang kelima. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Isi Al-Quran jangan sampai diragukan kebenarannya, maka seluruh isinya berupa pedoman kehidupan akan menjadi hidayah bagi orang yang bertakwa. Siapa orang takwa yang diberikan hidayah itu? Maka ayat ketiga menyampaikan alladzina yu'minuna bil ghaib. Ramadan dibuka dengan amanu, baru beriman. Tapi ketika katanya berubah menjadi yu'minun, artinya orang yang menaikkan level imannya, dia naikkan terus setiap waktu, setiap hari sampai dia berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana ciri orang yang bisa meningkatkan imannya? Alladzina yu'minuna bil ghaib wa yuqimunas shalah. Maka dia mulai berlatih dengan memperbanyak salat. Ada kata as-shalah, alif lam shad, alif lam ta maftuhah. Ada alif lam shad lam waw, alif ta maftuhah. Ada alif lam shad lam waw, fathah tegak di atasnya, ta maftuhah. Yang pertama bentuknya tunggal sekali salat. Yang kedua bentuknya jamak terbatas. Quran surat kedua ayat 238. Hafizu 'ala shalawati wa shalatil wusta wa qumu lillahi qanitin. Dan jagalah oleh kalian waktu-waktu salat fardu. Bentuknya jamak tapi terbatas hanya 5 saja. Subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. 2, 4, 4, 3, 4 terbatas bilangannya. Tapi ketika kalimat yang menggunakan kalimat alif lam shad waw, fathah tegak di atas waw kemudian tak marbutah, artinya bukan sekadar fardu tapi melampaui yang fardu, bertambah dengan yang sunnah. Bukankah di Ramadan kita dilatih oleh Allah meningkatkan sholat dari fardu ditambah dengan sunnah? Betapa kita jaga sholat-sholat rawatib kita, betapa kita tingkatkan sholat malam kita dengan menunaikan tarawih. Bila tidak mendapatkan hidayah, taufik Allah, mustahil itu bisa dilakukan. Betapa banyak orang bisa bangun di malam Ramadan tapi tidak mengerjakan tarawih. Betapa banyak orang-orang yang berkehidupan, berkesempatan, beraktivitas, bahkan untuk menunaikan sholat masih terlambat. Ramadan kita diberikan hidayah. Jika Allah berkenan memberikan hidayah pada seorang hamba yang beriman, maka yang pertama yang Allah berikan adalah kemampuan dia dalam meningkatkan amal soleh dan ibadahnya. Maka itu yang kita syukuri, karena selama Ramadan kita diberikan kekuatan oleh Allah yang tadinya tak mampu bangun malam, mampu bangun malam. Minimal kita berlatih tarawih. Wa mimma razaqnahum yunfiqun. Yang tadinya belum bisa berbagi selama Ramadan, kita berlatih untuk berbagi. Diberikan taufik oleh Allah walaupun hanya berbagi 1 mungkin 2 biji kurma dengan teh manis, dengan gorengan, tapi itu tidak terjadi setiap hari. Walladzina yu'minuna bima unzila ilaik, berinteraksi dengan Al-Quran. Betapa banyak sebelum Ramadan yang bahkan sebelum sempat menyentuh mushaf, bahkan belum bisa baca Al-Quran. Ketika tiba Ramadan, bahkan dia bisa khatam. Kalau bukan karena taufik Allah Subhanahu wa taala, mustahil itu bisa dilakukan. Nah, akumulasi sebuah bentuk amal soleh tadi itu akan mengubah seorang hamba dari sekadar beriman menjadi pribadi yang bertakwa. Iman plus amal soleh itu rumusnya menjadi takwa. Maka ketika kita berhasil mencapai latihan takwa selama sebulan itu yang kita ekspresikan dengan bertakbir. Karena itu akan kelihatan dalam suara takbir. Orang-orang yang benar ibadah Ramadannya, takbirnya akan terasa pada jiwanya, bukan sekadar keluar dari lisannya. Kadang-kadang orang yang tidak serius terlihat dalam Ramadan,
ibadahnya, dan nampak dalam takbir saat Idul Fitrinya. Ada rasa-rasa yang tidak keluar dengan sungguh-sungguh. Ada rasa-rasa yang hanya mengikuti orang takbir maka dia bertakbir. Ada orang yang berhasil Ramadannya maka diekspresikan takbirnya, walikukabirullaha ala ma hadakum. Dia bisa menangis karena Ramadan merubah dia menjadi lebih baik. Ramadan memberikan pelatihan yang membuat dia lebih kompeten dan lebih dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Karena itulah ketika orang yang telah selesai menunaikan Ramadan dilatih dengan amal soleh, maka mohon maaf, amal solehnya tidak akan berhenti saat Ramadan. Maka akan menjadi kebiasaan dia yang dia lakukan pasca Ramadan. Walaupun mungkin kuantitasnya, jumlahnya tidak sama dengan Ramadan. Saat Ramadan sholat malamnya mungkin banyak, pasca Ramadan barangkali hanya 2 rakaat tanpa 1 witir. Tapi bandingkan dengan sebelum Ramadan yang tak mampu sholat malam. Sebelum Ramadan baca Quran mungkin 1-2 ayat. Saat Ramadan bisa khatam. Setelah Ramadan minimal bisa dijaga 1 hari 1 halaman, 2 hari bisa dengan 1 lembar. Maka ini menunjukkan terjadi perubahan pada dirinya dari sekedar insan beriman lalu menjadi dia menjadi pribadi yang bertakwa. Hidayah yang pertama ini kalau kita jaga dengan baik sampai kita wafat, maka ada jaminan di Quran surat 10 surat Yunus di ayat yang ke-9. Orang-orang yang beriman dan konsisten menjaga imannya dengan amal soleh, innal ladzina amanu wa 'amilus shalihat, orang-orang yang dia menjaga imannya dengan memperbanyak amal soleh, yahdihim rabbuhum biimani, maka dengan iman dan amal solehnya itu Allah akan jaga hidayah, dipertahankan sampai dia wafat. Kalau dia berhasil sampai wafat menjaga hidayah dan amal soleh itu, maka tajri min tahtihal anhar fi jannatin na'im. Allah akan siapkan banyak kenikmatan di alam surga nanti untuk menjemput hamba soleh itu yang telah memperbanyak amal soleh dalam hidupnya sampai dia wafat. Hadirin yang kedua, jika Allah berikan hidayah pada seorang hamba yang telah beriman, maka hidayah itu akan mengubah perilakunya secara sosial menjadi lebih baik. Jadi yang pertama ada kesolehan spiritual, hubungannya dengan Allah, sholatnya meningkat, baca Qurannya rajin, zikirnya meningkat. Yang kedua, bertambah kesolehannya secara sosial, perilakunya berubah menjadi lebih baik. Karena itulah Ramadan melatih kita menjadi pribadi yang lebih baik. Bukankah saat Ramadan kita dilatih untuk mengendalikan nafsu, memandang yang baik, yang tak baik kita palingkan, mendengar yang baik, yang tak baik kita acuhkan, berkata yang baik, yang tak baik kita diam sampai ke ujung kaki. Bahkan Allah mengisyaratkan dalam Al-Quran berhasilnya hidayah yang pertama ditunjukkan dengan hidayah yang kedua. Jadi kalau ada orang yang sholatnya benar, disebut benar oleh Quran, bukan sekadar banyak dia menunaikan sholat. Karena ada orang yang sholat tapi dicela oleh Quran. Fawailul lil musallin alladzina hum an sholatihim sahun alladzina hum yura'un wa yamna'una ma'un. Ada orang sholat tapi kata Quran sholatnya bermasalah. Ada orang sholat tapi kata Allah celaka dia, karena ternyata sholatnya bukan dilakukan untuk mendekatkan kepada Allah, hanya untuk merantai manusia saja, hanya untuk dikenal saja, hanya untuk viral saja. Maka sholat yang benar ketika mendapatkan hidayah yang kedua, turunlah Quran surat ke-29 ayat ke-45. Utlu ma uhiya ilaika minal kitab wa aqimis sholat innas sholata tanha 'anil fahsya wal munkar. Salat yang benar, ibadah yang benar ketika seorang hamba terkoneksi dengan Allah, maka akan berdampak pada kesolehan pribadinya secara sosial, merubah dirinya lebih baik, menghindari perbuatan yang fahsya dan mungkar. Sumber keburukan hanya 2. Kalau bukan fahsya, itu mungkar. Fahsya keburukan yang bersumber dari syahwat, kata-kata kotor yang jorok, pornografi, porno aksi, zina, LGBT dan turunannya. Orang sholat pasti tidak akan berkata kotor. Orang sholat tidak akan terlibat pornografi. Orang sholat tidak akan terlibat LGBT. Mungkar, segala keburukan yang diingkari oleh hati kita. Hati kita menolak. Sumbernya nafsu perut dan akal. Mencuri itu mungkar, menipu itu mungkar, gibah itu mungkar, bikin hoax itu mungkar, berselisih itu mungkar, bertengkar itu mungkar. Jadi kalau ada sholat masih mencela, masih bertengkar, masih berselisih, berarti ada yang kurang tepat dan kurang sempurna dalam penunaian sholatnya. Ketika Allah berkenan memberikan hidayah kepada seorang hamba yang telah beriman, maka Allah akan merubah perilakunya menjadi lebih baik dan sempurna.
Karena itulah Ramadan, ketika kita dilatih banyak menunaikan sholat, seharusnya saat yang bersemangat berubah berbanding dengan lebih baik. Pada orang tua lebih baik, pada saudara lebih baik, pada teman lebih baik, pada lingkungan lebih baik, pada anak lebih baik. Bukankah saat Ramadan kita meningkatkan baca Al-Qurannya? Ukuran keberhasilannya bukan berapa kali khatam, 1 kali, 2 kali, 3 kali, 4 kali, 10 kali. Bukan itu ukurannya. Untuk pahala insya Allah diberikan, tapi keberhasilannya kata Allah di Quran surat ke-35 di ayat yang ke-32, "Tsumma arafna al-kitaba alladziina istafaina min 'ibadina faminhum zalimun li nafsihi wa minhum muqtasid wa minhum sabiqun bil khairat bi idznillah. Dzalika huwal fadlul kabir." Orang yang benar baca Qur'annya adalah orang yang ketika membaca Qur'an dan telah tuntas, Qur'an itu tertanam dalam jiwanya dan membuat dia menjadi pribadi yang lebih baik. Dia mengandung kalam Allah. Allah punya semua amunasi sifat kebaikan. Ketika Allah memberikan kebaikan pada dirinya, maka dia berubah menjadi pribadi yang lebih baik. Karena itulah hadirin secara singkat, telah tuntas kita menunaikan Ramadan, maka keberhasilan dari Ramadan itu diukur dari 2 hal tadi. Dan untuk itulah kita bertahan. Coba siap-siap sampai hari ini. Apakah sebagai anak sudah menjadi anak yang baik? Jangan-jangan menunaikan sholat Id saat ini selama Ramadan 30 hari dengan orang tua masih ada masalah. Selesaikan. Jangan-jangan dengan kehidupan rumah tangga belum tuntas, suami istri belum selesai, dengan anak-anak, dengan teman, dengan tetangga, dengan Allah. Anda ingin pulang husnul khatimah, mendapatkan surga, mendapatkan kenikmatan kubur, tapi tidak menjadi bekal terbaik untuk pulang. Aid itu pulang, mi'ad waktunya pulang, ma'ad tempat pulang. Innal ladzi farada 'alaikal qur'ana rabbuka ila ma'ad, yang telah mewajibkan pada Rasulullah Quran mengajarkan pada kita akan mengabadikan kita ke tempat pulang. Innallaha la yukhliful mi'ad. Sungguh Allah tidak akan mengingkari waktunya untuk pulang. Jadi Allah itu pasti. Karena itu, mari kita siapkan diri kita dengan seutuhnya, dengan sebenarnya pasca Ramadan ini menjadi pribadi yang lebih baik. Dengan Allah lebih dekat, meningkat ibadahnya, siapkan bekal untuk pulang. Dunia ini sementara. Apa yang kita cari di dunia ini? Kita mencari bekal untuk pulang. Pada akhirnya setiap kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala dan ditampakkan di hadapan kita setiap hari ada orang pulang. Ada yang disolatkan, ada yang ditinggalkan, ada yang ditangisi, ada yang dibiarkan. Kita pulang bagaimana? Yang kedua, berubah menjadi lebih baik secara sosial. Jangan sampai punya persoalan dengan orang sekitaran kita yang menghambat hisab kita untuk dipercepat di hari kiamat kelak. Itu saja yang disampaikan, yang disyaratkan dalam Al-Quran. Bila kita konsisten jaga 2 bagian itu, insya Allah seperti doa-doa yang selama Ramadan kita bisa wafat dalam keadaan husnul khatimah. Jangan sampai sebulan berpuasa tapi ujungnya hanya untuk berselisih tentang waktu kapan Idul Fitri, berselisih tentang siapa yang paling afdol, siapa yang tidak, berselisih tentang siapa yang paling benar, siapa yang paling tidak. Untuk apa puasa 1 bulan kalau ujung-ujungnya hanya untuk berselisih? Ujung-ujung hanya untuk berselisih. Untuk apa puasa 1 bulan kalau ujung-ujungnya tidak mendapatkan itu Allah Subhanahu wa taala? Mari kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga dengan doa ini memberikan kekuatan dalam jiwa kita untuk menyadari tentang hakikat kehidupan sehingga kita mampu mempersiapkan bekal lebih baik sebelum kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga dengan doa ini kita diberikan kekuatan bukan hanya menjadikan diri kita soleh secara pribadi, tetapi kita diberikan pengaruh pada keluarga, pada teman-teman, pada lingkungan kita untuk bersama-sama mendapatkan itu Allah Subhanahu